Pemerintah memberikan kesempatan hingga 30 September 2016 kepada warga yang belum memiliki penduduk elektronik atau IKTP untuk segera mengurusnya. Jika tidak, data kependudukan lama terancam tidak aktif. Pemerintah berencana memperketat syarat calon anggota legislatif yang akan maju dalam pemilu tahun 2019. Caleg wajib tercatat aktif di partai politik minimal 1 tahun menjelang pemilu. Syarat itu menjadi bagian dalam rancangan undang-undang paket politik yang kini tengah dirumuskan oleh pemerintah. Pemirsa, pemerintah mengusulkan syarat wajib 1 tahun sebagai anggota partai politik bagi calon legislatif dalam rancangan undang-undang paket politik yang tengah dirumuskan atau dibahas bersama DPR. Jika aturan ini disahkan nanti, maka bukan tidak mungkin akan menutup peluang bagi caleg berlatar belakang public figure atau artis atau politisi kutu loncat yang kerap dimanfaatkan partai politik untuk mendulang suara dalam pemilu legislatif. Prime Time News akan mengulasnya malam hari ini bersama saya, Wahyu Wiwoho. Pemirsa, pemerintah berencana memperketat syarat calon anggota legislatif yang akan maju dalam pemilu 2019. Nantinya, caleg wajib tercatat aktif di partai politik dan memiliki keanggotaan minimal 1 tahun di partai sebelum mencalonkan diri dalam pemilu. Pemerintah terus mengkaji sedikitnya 13 poin penting dalam rancangan undang-undang pemilu terkait penyelenggaraan pemilu 2019. Pembahasan RUU ini diklaim telah mencapai 80% dan akan segera diserahkan ke DPR pada bulan September mendatang. Sejumlah aturan dalam 3 undang-undang pemilu sebelumnya akan diperbaiki. Salah satunya, pemerintah berencana memperketat syarat pencalonan anggota legislatif. Pengetatan aturan ini dimaksudkan untuk menghindari pencalonan ganda dan agar anggota legislatif yang terpilih nantinya secara otomatis telah mengetahui tugas pokoknya sebagai wakil rakyat. 14, 2009, 2004 masih memperbolehkan partai politik meng-hire tokoh-tokoh istilahnya itu forgetter untuk menarik minat masyarakat memilih partainya. Tapi untuk 2019, mohon maaf, usulan kita dan masukan dari semua pihak minimal harus menjadi kader partai politik dengan kartu tanda anggota. Sosok populer sering digunakan partai politik untuk mendulang suara dalam pemilu. Namun kinerja para sosok populer ini pun kerap dipertanyakan dan dinilai kurang maksimal oleh sejumlah pihak. Dalam pemilu 2014 lalu, sekitar 80 sosok populer dari dunia hiburan turut bertarung dalam pemilihan legislatif. 15 orang diantaranya berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Meski demikian, berdasarkan survei Poltreking di tahun yang sama, lebih dari separuh masyarakat mengaku masih lebih percaya pada caleg dengan latar belakang politik dibandingkan dengan caleg berlatar belakang artis atau dunia hiburan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lantas apakah dengan memperketat syarat minimal 1 tahun sebagai anggota partai politik bagi calon anggota legislatif, maka pemilu nantinya akan menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas dan juga memiliki kinerja yang baik atau lebih baik? Saya akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edi. Selamat malam, Mas Lukman. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Selamat malam, Lusius. Selamat malam, Bung Wahyu. Dan juga kami masih akan menantikan sambungan telepon atau Skype dengan Ketua Tim Perumus RUU Paket Politik Joherman Syah Johan yang saat ini masih berada di Padang, Sumatera Barat. Saya ingin ke Mas Lukman terlebih dahulu. Ini banyak begitu ya yang disasar dan kemudian yang akan dirugikan juga banyak. Salah satunya kalau kita tadi bahas selain politisi kutu loncat, kemudian juga public figure atau artis. PKB kan banyak nih waktu 2014 kemarin dicalonkan berlatar belakang artis. Merasa dirugikan kalau ini nanti disahkan? Ya, kalau kita melihat tidak dari sisi itunya ya, dari sisi kalau kita mengatakan bahwa harus sebagai pengurus partai 1 tahun, itu relevansinya dengan misalnya kinerja ya, atau relevansinya dengan fungsi partai politik,
sebagai wadah untuk pendidikan kebangsaan, ya. Kemudian harus mengetahui ideologi partai. Menurut saya tidak di situ diatur, tidak di undang-undang tentang pemilihan umum ini. Ya. Tidak di situ dan tidak 1 tahun juga, tidak perlu 1 tahun undang-undang juga. pemilihan legislatif. Ya, karena tugas untuk memberikan pendidikan politik kebangsaan, ideologi kepartaian misalnya itu tugas di partai politiknya, ya di partai politik. Nah, bagi sebagian partai-partai yang punya captive market, konstituen yang jelas, apalagi kemudian didikan kaderisasinya itu banyak, misalnya PKB ya, PKB rekrutmennya kan ada di NU, ada di Muslimat, ada di Fatayat, ada di Ansor, ya. Itu kan pendidikan politiknya itu mulai dari bawah, ya, mulai dari bawah. Nah, oleh sebab itu tidak relevan kalau kemudian ada ketentuan yang mengatur 1 tahun sebagai pengurus partai politik. Saya jadi bingung, pemerintah ini kadang-kadang membuka partisipasi publik secara luas, kemudian kadang-kadang punya pandangan seperti ini, memperkecil partisipasi publik untuk ikut dalam konsolidasi demokrasi seperti ini. Nah, oleh sebab itu menurut saya dalam konteks ini saya melihat tidak ada hubungan secara langsung, ya, hubungan secara langsung. Dia harus 1 tahun sebagai pengurus partai, lantas kemudian dia bisa paham tugas-tugasnya sebagai anggota parlemen, ya. Periode 2014-2019 ini, semua anggota DPR, baik artis atau non-artis, baik dia pengurus partai atau tidak pengurus partai, 1 bulan dia mengalami pendidikan politik di Lemhanas. 1 bulan di Lemhanas, okay. Sebelum kita dilantik sebagai anggota DPR. Kemudian 2 minggu MPR mengadakan TOT 4 pilar kebangsaan. Jadi menurut saya, justru cara-cara seperti ini jauh lebih bagus, ya. Kalau mau misalnya cukup 1 bulan segitu, cukup persiapan hanya segitu. Ya, buktinya kita melihat ada perbedaan pemahaman anggota DPR dulu dengan sekarang. Sekarang ini relatif lebih memahami struktur ketatanegaraan, lebih memahami bahasa-bahasa ketatanegaraan daripada DPR periode yang lalu, karena hasil dari pendidikan yang intensif seperti itu. Oke, baik. Saya ingin tanyakan juga kepada politisi Partai Amanat Nasional yang juga latar belakang public figure atau artis, Desi Ratnasari. Mbak Desi melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam, Mas. Mbak Desi merasa tidak relevan juga wacana yang sedang bergulir dan akan dirumuskan nanti di rancangan undang-undang paket politik? Kalau saya melihatnya dari sisi apapun persyaratan yang akan disahkan di dalam rancangan undang-undang ini, boleh-boleh saja asal berlaku untuk semua kalangan, semua latar belakang. Kalau memang ternyata saya mendengarnya adalah bahwa artis akan dibatasi gitu ya misalnya. Saya pikir semua warga negara Indonesia berlatar belakang apapun memiliki hak yang sama untuk maju menjadi wakil rakyat. Itu pertama. Yang keduanya, kalaupun memang ternyata hal ini akan lebih membatasi partisipasi seluruh masyarakat secara luas dari berbagai profesi, saya setuju kalau memang ternyata ini tidak menjadi relevan gitu. Yang terpenting adalah sejauh mana yang terpilih menjadi wakil rakyat ini bisa menunjukkan prestasi kerjanya pada saat mereka terpilih, gitu. Kalau memang ternyata harus jadi 1 tahun, lalu kemudian setelah 1 tahun tidak terpilih juga tidak menjadi nggak relevan juga kalau menurut saya gitu kan. Kalau memang ternyata harus sudah terpilih, itulah yang penting. Yang penting melalui tadi dikatakan kita ikut Lemhanas juga, kita ikut juga TOT di MPR, itu juga yang menjadi suatu hal yang sangat penting untuk pengenalan. Akan lebih baik lagi memang kalau memang ternyata para wakil rakyat ini terlibat sebelumnya. Akan lebih baik, tapi betul. Baik. Artinya semua supaya dikembalikan lebih tahu, betul, dikembalikan kepada partai masing-masing bagaimana dikembalikan ke tanggung jawab ke partai politik. Tahan sebentar, Mbak Desi. Kita masih akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.